Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akli Novianto, JGP Angkatan 10 Kabupaten Musirawas. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan RPP berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Kegiatan ini merupakan tugas demonstrasi konseptual modul 2.2. Pelajaran yang saya ambil adalah PJUK kelas 8. Definisi pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Kerangka kompetensi sosial dan emosional. 1. Kesadaran diri. Yang termasuk dalam kesadaran diri yaitu memahami, menghayati, dan mengelola emosi. 2. Manajemen diri. Yang termasuk dalam manajemen diri yaitu menetapkan dan mencapai tujuan positif. 3. Kesadaran sosial. Yang termasuk dalam kesadaran sosial adalah merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. 4. Keterampilan berelasi. Yang termasuk dalam keterampilan berelasi yaitu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Yang termasuk dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah. 1. Pengajaran eksplisit. 2. Integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. 3. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. 4. Penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. RPP terintegrasi KSE. Pada RPP ini, saya integrasikan KSE sebagai berikut. 1. Kesadaran diri. 2. Manajemen diri. 3. Kesadaran sosial. 4. Keterampilan berelasi. 5. Membuat keputusan yang bertanggung jawab. Berikut RPP yang saya buat. Di bagian identitas, satuan pendidikan yaitu SMP Negeri Simpang Kosgoro. Mata pelajaran yang diambil adalah PJUK kelas 8 semester ganjil. Materi pokok yaitu permainan bola besar, submateri permainan sepak bola. Alokasi waktu yang digunakan 3 kali 40 menit. Bagian A, kompetensi inti atau KI. KI 1, sikap spiritual. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2, sikap sosial. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3, pengetahuan. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena, dan kejadian tanpa mata. KI 4, keterampilan. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dalam ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Bagian B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar atau KD 3.1 memahami variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK 3.1.1 peserta didik dapat menjelaskan cara menerapkan variasi gerak spesifik
menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki dalam permainan sepak bola. 3.1.2 Peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan gerak spesifik menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki dalam permainan sepak bola. Selanjutnya, KD 4.1 mempraktikkan variasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional. Indikator pencapaian kompetensi 4.1.1 Peserta didik dapat mempresentasikan hasil tulisan tentang kelebihan dan kekurangan gerak spesifik menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki dalam permainan sepak bola. 4.1.2 Peserta didik dapat mempraktikkan gerak spesifik menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki dalam permainan sepak bola. Bagian C. Tujuan pembelajaran 1. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan sikap religius dengan berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran. 2. Setelah melakukan aktivitas pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi gotong royong, santun, percaya diri. 3. Setelah mengamati slide PowerPoint dan video, peserta didik dapat menjelaskan cara menerapkan variasi gerak spesifik menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki dalam permainan sepak bola dengan benar. 4. Setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis kelebihan dan kekurangan gerak spesifik menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki dalam permainan sepak bola dengan benar. Setelah melakukan pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mempresentasikan hasil tulisan tentang kelebihan dan kekurangan gerak spesifik menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki dalam permainan sepak bola. 6. Setelah melakukan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat mempraktikkan gerak spesifik menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki dalam permainan sepak bola dengan benar. Bagian D. Materi pembelajaran. Aktivitas permainan bola besar melalui permainan sepak bola. 1. Variasi gerak spesifik menggiring bola dengan kaki bagian dalam permainan sepak bola. 2. Variasi gerak spesifik menggiring bola dengan kaki bagian luar dalam permainan sepak bola. 3. Variasi gerak spesifik menggiring bola dengan punggung kaki dalam permainan sepak bola. Bagian E. Model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Model yang digunakan yaitu Project Based Learning atau PJBL. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik dan PPACK. Kemudian metode yang digunakan ceramah, komando, latihan, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Bagian F. Media, alat, dan bahan ajar. Media pembelajaran yang digunakan yaitu PowerPoint dan video pembelajaran. Alat pembelajaran yang digunakan lapangan, bola, bun, peluit, laptop, dan proyektor. Kemudian bahan pembelajaran yang digunakan yaitu bahan ajar dan LKPD. Bagian G. Sumber belajar. Sumber belajar yang digunakan yang pertama sumber buku. Buku digunakan yaitu buku guru dan buku siswa pelajaran PCUK kelas 8. Sumber yang kedua yaitu melalui YouTube. Melalui YouTube ini dapat diakses melalui link yang sudah ditampilkan. Bagian H. Kegiatan pembelajaran. Pada bagian pendahuluan, waktu digunakan 15 menit. Pada bagian orientasi, yang pertama, siswa berbaris di depan kelas dan memeriksa kebersihan dan kerapian pakaian kelas dan lingkungannya. Ini termasuk KSE kesadaran diri. Kedua,
Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdoa. Ini merupakan KSE kesadaran diri. Guru mengajak siswa untuk tarik napas dalam-dalam, kemudian buang secara perlahan. Selanjutnya, guru mengajak siswa untuk menghitung denyut nadi masing-masing. Ini merupakan termasuk dalam KSE manajemen diri. 4. Guru melakukan presensi kehadiran. 5. Menyanyikan lagu Padamu Negeri. 6. Guru menginformasikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 7. Guru menginformasikan aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan. Bagian persepsi. Guru mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari melalui pertanyaan-pertanyaan. Kemudian, bagian motivasi. Guru menginformasikan manfaat mempelajari gerakan menggiring bola dalam permainan sepak bola dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meningkatkan kelincahan. Kedua, meningkatkan daya tahan. 3. Meningkatkan koordinasi gerak. Dan yang keempat, meningkatkan konsentrasi. Masuk pada bagian inti, waktu yang digunakan 85 menit. Sintak model pembelajaran PJBL pada fase pertama yaitu menentukan proyek, memulai dengan pertanyaan esensial. Kemudian kegiatan pembelajaran, bagian mengamati, guru mengarahkan siswa untuk mengamati video pembelajaran. Pada bagian menanya, yang pertama, guru memfasilitasi siswa untuk mengajukan pertanyaan mendasar terkait video yang sudah diamati. 2. Siswa mengemukakan rasa ingin tahunya dalam bentuk pertanyaan yang akan menjurus pada penguasaan siswa. Dan yang ketiga, guru mengarahkan tanya jawab saling menghargai perbedaan. Ini merupakan KSE keterampilan berelasi. Kemudian pada fase yang kedua, membuat rencana proyek. Pada kegiatan pembelajaran, mengumpulkan data dan mencoba. Guru dan siswa mendesain perencanaan proyek sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, yaitu membuat tulisan tentang kelebihan dan kekurangan variasi gerak spesifik menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. 2. Siswa berdiskusi terkait pemecahan masalah pembuatan proyek, yaitu membahas alat, bahan, media, dan sumber yang dibutuhkan untuk membuat tulisan tentang kelebihan dan kekurangan variasi gerak spesifik menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki. Hal ini termasuk dalam KSE kesadaran sosial. Pada fase yang ketiga, yaitu menyusun jadwal pembuatan. Kegiatan pembelajaran yang pertama, siswa menentukan alokasi waktu yang diperlukan untuk membuat proyek tersebut serta menentukan batas waktu untuk proyek tersebut bisa terselesaikan. 2. Siswa secara berkelompok berdiskusi untuk membuat tulisan tentang kelebihan dan kekurangan variasi gerak spesifik menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan punggung kaki sesuai dengan pembagian kelompoknya. Pada fase yang keempat, penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru. Kegiatan pembelajaran yang pertama, siswa keluar kelas menuju lapangan untuk melaksanakan praktek dribbling dalam permainan sepak bola. 2. Siswa melakukan pemanasan yang dipimpin oleh salah satu siswa di kelas tersebut. 3. Guru membimbing siswa untuk melakukan pemanasan melalui permainan untuk melatih fokus dan gerak respon. Hal ini termasuk dalam KSE manajemen diri. 4. Masing-masing kelompok mempraktikkan variasi gerak spesifik menggiring bola sesuai dengan pembagian tugasnya. Seperti kelompok 1 menggiring bola dengan kaki bagian dalam, kelompok 2 menggiring bola dengan kaki bagian luar, dan kelompok 3 menggiring bola dengan punggung kaki. Kelima, setelah mempraktikkan setiap kelompok membuat tulisan tentang variasi gerak spesifik menggiring bola yang mereka temukan saat praktik. 6. Guru memonitor pelaksanaan dan kemajuan proyek yang dilaksanakan oleh siswa. 7.
Siswa melakukan pendinginan yang dipimpin oleh salah satu siswa di kelas tersebut. Pada fase yang kelima, yaitu penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi proyek. Kegiatan pembelajaran mengasosiasi atau menalar. 1. Menguji hasil proyek yang telah diselesaikan, baik kemampuan peserta didik atau ketercapaian proyeknya. 2. Guru dan siswa membahas kelayakan proyek yang telah dibuat. 3. Setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi atau tulisan tentang kelebihan dan kekurangan variasi gerak spesifik menggiring bola. Pada fase yang keenam, evaluasi proses dan hasil proyek. Kegiatan pembelajaran mengkomunikasikan hasil. 1. Setiap siswa mengevaluasi pengalamannya, yaitu tentang perasaan dan menilai sejauh mana ketercapaian proyek, apakah sudah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. 2. Guru dan siswa melakukan refleksi hasil karya yang diperoleh. Hal ini termasuk dalam KSE kesadaran sosial. Masuk ke bagian penutup. Waktu yang digunakan 20 menit. 1. Guru dan peserta didik membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran. 2. Melakukan refleksi dan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. 3. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 4. Menutup pembelajaran dengan doa, bersyukur, dan salam. 5. Siswa mengembalikan peralatan yang telah digunakan. Hal ini termasuk dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bagian I. Penilaian. Ada 3 jenis penilaian yang digunakan: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada bagian sikap, bentuk penilaian, observasi, instrumen penilaian, format pengamatan sikap, waktu penilaian, selama KBM. Pada bagian pengetahuan, bentuk penilaian, tes tertulis, instrumen penilaian, soal tes, waktu penilaian setelah KBM. Pada bagian keterampilan, bentuk penilaian, unjuk kerja, laporan praktek gerak, instrumen penilaian, format pengamatan unjuk kerja, dan format penilaian laporan. Waktu penilaian, saat presentasi dan pengumpulan tugas. Berikut saya tampilkan proses penilaian dari ketiga jenis penilaian tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.